Pemirsa, Yahya Khalil Stakuf menolak mundur dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Yahya Khalil yang akrab disapa Gus Yahya menyatakan ia tetap sebagai Ketua Umum PBNU yang sah. Pemirsa, dalam keterangan pers yang digelar di kantor PBNU Jakarta Rabu sore, Yahya Khalil Stakuf menyatakan dirinya tetap memiliki posisi Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menegaskan bahwa roda organisasi PBNU berjalan normal seperti biasa di semua tingkatan. Selain itu, Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Sedangkan hasil keputusan rapat syuriah terkait posisi dirinya tidak memiliki landasan hukum organisasi. Pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian syuriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian syuriah itu sendiri. Dan dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh syuriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Sebelumnya, konflik internal mendera Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Yahya Khalil Stakuf diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Desakan mundurnya Yahya Khalil Stakuf datang dari hasil rapat harian syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Dalam putusan tersebut, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum. Surat itu meminta agar PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian syuriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Di sisi lain, Gus Yahya menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya mengatakan, desakan mundur terhadap dirinya berasal dari informasi yang belum terkonfirmasi dan fitnah. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Ia mengklaim hasil rapat harian syuriah PBNU yang memecat dirinya tidak sah. Gus Yahya menilai surat keputusan itu tidak memenuhi aturan standar administrasi PBNU. Tim Liputan iNews melaporkan. Rangkaian persidangan sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih juga bergulir hingga sekarang. Dan hari ini Komisi Informasi Pusat menolak gugatan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI.
Hal ini disampaikan dalam sidang putusan sengketa informasi antara Bonatua Silalahi terhadap Andri terkait arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam sengketa ini, Bonatua Silalahi meminta Andri untuk menunjukkan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pemilu tahun 2014 dan 2019. Namun, Majelis Komisioner menolak permohonan Bonatua dengan pertimbangan karena arsip tersebut tidak dikuasai oleh Andri, melainkan KPU. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di Andri. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Yang sudah dibacakan oleh Menanggapi keputusan Majelis KIP, kuasa hukum Bonatua Silalahi Abdullah Al-Katiri mengaku kecewa. Ia menyebut seharusnya terdapat konsekuensi yang diberikan kepada pihak Andri karena tidak menjalankan kewenangan dengan baik dalam hal pengarsipan dokumen publik. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh Andri. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh Andri. Ternyata tidak disimpan oleh Andri. 30 detik. Kuasa hukum Bonatua juga menyampaikan akan melanjutkan proses hukum terkait perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi Luhut Binsar Panjaitan akui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime segera hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi.